mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Husnul Hadi. Mari sama-sama kita jemput Ustaz Husnul Hadi untuk menyampaikan tausiah di hadapan kita bersama. Pada Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumis sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, MUI Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekjen. Yang sama-sama kita muliakan juga Ketua MUI Kecamatan Dumai Timur. Yang sama-sama kita hormati juga Camat Dumai Timur atau yang mewakili Bapak Kapolsek Dumai Timur. Serta yang kita hormati juga pengurus MUI Kecamatan Dumai Timur, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak-bapak, ibu-ibu, tak tahu kami lagi tahap apa jabatan pangkatnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi Ahad ini kita bisa bersama hadir di lapangan Masjid Maulud Daras dalam peringatan acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ada acara yang kita laksanakan pada pagi ini, biasanya bapak-bapak jam segini kalau tak ada acara begini, apa yang dikerjakan Pak? Hai, jam 10 gitu. Ngopi Pak ya, ngopi. Ibu-ibu kalau jam 10 begini pagi-pagi kalau tak ada acara maulidnya, apa acara Bu? Masak ya. Jangan lupa waktu masak live TikTok ya Bu ya. Nah, live TikTok apa segala macam. Masak live TikTok, nyuci live TikTok. Nah, itu ibu-ibu majelis taklim di sana Bu. Kalau ini enggak Bu ya? Nah, mana main ibu-ibu sini ya? Tapi itu tak ada ya. Ya. Acara-acaranya Pak. Ya. Acara-acara begini lah itu ya. Tapi kalau masak kemudian mencuci usah lagi Bu. Nah, ya. Karena tak ada yang like apa share segala macam, tak ada itu. Ya. Kehadiran kita di sini baik bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan semua sama-sama untuk memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, kalau masuk bulan Rabiul Awal, rata-rata kita umat Nabi Muhammad ini apa yang terbayang dalam pikiran kita Bu? Kalau masuk bulan Rabiul Awal, Maulid Nabi. Kalau masuk bulan Ramadan, yang terbayang puasa. Kalau masuk bulan Dzulhijjah, terbayang ya haji. Kalau masuk bulan Syawal, hari raya. Tapi kalau kami di kantor tua Bu, asal masuk bulan Syawal, ini panen nih, orang nikah Bu. Ya. Karena kami kebetulan juga diamanahi sebagai KUA di Kecamatan Bukit Kapur. Ya. Jadi kalau masuk bulan Maulid, masyarakat Islam secara umum pasti yang dibayangkannya adalah peringatan kelahiran Nabi, atau yang lebih umum dikenal dengan Maulid Nabi. Pertanyaannya kemudian adalah, boleh nggak kita Maulid Nabi tidak di bulan Rabiul Awal?
Misalnya nih kita maulid Nabi bulan Safar, atau kita maulid Nabi di bulan Muharram, atau di bulan Dzulqa'dah, boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Boleh tapi tak sesuai. Haji belum itu. Boleh tapi tak sesuai. Yang bagus itu boleh dan sesuai. Baik. Kalau menurut bapak-bapak boleh nggak Pak? Kita maulid Nabi di bulan Muharram Pak, boleh nggak Pak? Bapak aku sombong ha? Kalau nak menjawab, boleh nggak Pak? Boleh tapi tak sesuai. Hari ini kita lihat bahwa bapak-bapak sepakat dengan pendapat ibu-ibu ya. Mari kita lihat dulu kenyataannya, apakah boleh tapi tak sesuai atau boleh dan sesuai. Mari kita tengok. Kalau kami di Bukitdabur, tapi kami tak tahu di sini ya, mudah-mudahan sama juga. Sepertinya juga sama. Apabila ada seseorang dikaruniai oleh Allah Ta'ala berupa anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka ada namanya syariat kita akikah. Akikah. Pada waktu akikah itu biasanya sekaligus mencukur rambut ya. Mencukur atau potong Bu? Mencukur. Kalau ikut ada potong kambing, namanya akikah. Kalau tidak ada potong kambing, namanya cuma mencukur rambut. Mengayun anak. Bertambah pun istilah satu lagi, mengayun anak. Pakai berjanji, pakai berhaban. Kalau mengayunkan anak atau akikah di bulan Muharram, pakai berjanji marhaban dah. Baik. Kalau di bulan haji mengayunkan anak, akikah anak, pakai marhaban berjanji lah. Baik. Kalau mengayunkan anak di bulan Ramadan, manalah tahu? Manalah tahu ya? Manalah tahu? Ini kan tanya, manalah tahu aduh ya? Boleh andai di bulan Ramadan akikah mengayunkan anak atau mencukur anak pakai berjanji marhaban dah. Pakai? Berjanji marhaban itu Bu, itulah maulid Nabi. Itulah maulid Nabi itu. Maka kalau akikah di bulan Muharram pakai berjanji marhaban, itulah berarti apa Bu? Maulid Nabi itu. Itulah ya. Kalau di bulan Dzulhijjah tadi akikah pakai marhaban berjanji, itulah maulid itu Bu. Usah saya yang lain-lain, itulah maulid. Jadi dalam rangka Islam akikah dan mengayunkan, bukan kalau acara maulid Nabi. Tapi yang kita baca marhaban berjanji tadi, walam madam, itulah maulid Nabi itu Bu. Yang dibaca Pak Ustaz, sehat, bersehat, muda lagi. Buku berjanji yang dibaca itu Bu, dari awal ma'abtaniul imla, itulah maulid Nabi itu. Jadi tanpa kita sadari sebetulnya setiap kali kita melaksanakan akikah, kita sudah melaksanakan maulid Nabi. Meskipun merek ceramah kok bukan maulid Nabi kok dah Bu. Ikut bumbu-bumbu ini loh, maulid Nabi dah habis dah. Tokoh yang mengatakan Nabi kita begini-begini, habis materi Ustaz Pau. Ketua Sekjen UI tadi, Nabi kita begini-begini, habis separuh lagi. Pak Ketua Dumai Timur, Ketua Dumai Timur tadi, Nabi kita begini-begini, habis materi Ustaz. Sudah disampaikan oleh Ustaz. Ustaz yang depan tadi menyampaikan kata sambutan, itu Ustaz semua tuh Bu. Siapa pengurus UI Dumai Timur yang tak Ustaz? Siapa yang tak Ustaz? Ketua Panitia Pak Mustafa, itu Ustaz nih. Jadi ceramah ini Bu sebetulnya itu hanya pelengkap dalam maulid Nabi. Inti dari maulid Nabi itu itulah berjanji marhaban yang dibacakan oleh Ustadz muda, sehat muda, Hasibuan atau Simorangkir? Oh Hasibuan, sehat muda Hasibuan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu,
Maulid Nabi itu boleh kapan saja, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, boleh. Minimal baca berzanji. Nah, itu Maulid Nabi, isi berzanji Maulid Nabi. Ada kawan Ustaz juga di rumah ini, mereka Maulid Nabi membaca Maulid itu sepekan sekali. Tapi yang dibaca tidak selamanya kita berzanji yang dipegang tadi. Kadang dia membaca Simsuturor, kadang dia membaca At-Tibai. Kitab ini juga isinya tentang Maulid Nabi. Nah, maka sebetulnya dalam budaya kita itu sudah sering kita Maulid Nabi, walaupun tidak di bulan Rabiul Awal. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, masih juga kita mendengar ada orang-orang yang mengatakan, wah Maulid Nabi ini bid'ah, Maulid Nabi ini tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh terlalu mengagungkan Nabi dan seterusnya. Mari kita lihat bagaimana pendapat para ulama tentang Maulid Nabi. Maulid Nabi ini bahasa Arab. Arti dari Maulid Nabi itu dalam tata bahasa Arab ya, itu isim zaman. Apa namanya, Bu? Isim zaman. Karena ada nanti namanya isim makan ya. Akar katanya dari walada yalidu waldan, waludan, walid maulud, maulid. Nah, ini masih kita ini maulud itu isim maf'ul dari walada. Usah ibu tanya isim maf'ul itu apa ya, Bu? Bukan di sini tempat penjelasannya ya. Isim zaman. Jadi arti dari maulid itu adalah waktu kelahiran Nabi. Jadi maulid Nabi, waktu kelahiran Nabi. Mari kita sedikit kembali ke belakang. Bagaimana situasi kelahiran Nabi? Cerita ini diinformasikan oleh Al-Hafidz Al-Asqalani di dalam bukunya Fathul Bari pada Kitabun Nikah dalam bab wa ummahatukum allati arda'nakum. Di sana diceritakan oleh Al-Asqalani rahimahullah. Suatu hari ketika Nabi akan dilahirkan, hadir di antara mereka yang dalam prosesi itu seorang budak namanya Suwaibah. Siapa namanya, Bu? Suwaibah. Kalau yang mengawani Nabi berniaga ke negeri Syam itu namanya Maisarah. Maisarahnya laki-laki atau perempuan, Bu? Laki-laki ya. Nah, jadi kalau ada nama masyarakat kita Maisarah, aslinya yang mengawani Nabi waktu berniaga ke negeri Syam itu laki-laki, Bu. Walaupun di masyarakat kita kalau ada namanya Maisarah itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, apa-apa lah, Bu ya. Itu masalah lokasi budaya saja. Jadi Suwaibah ini adalah budak dari Abu Lahab, budak hamba. Abu Lahab ini adik-beradik dengan ayah Nabi. Ayah Nabi namanya Abdullah. Adik-beradik dengan Abdullah ini ada namanya Abu Lahab, ada namanya Hamzah, ada namanya Abbas, ada namanya Abu Thalib, ada namanya Ja'far, dan ada nama-nama yang lain juga. Jadi Suwaibah ini adalah hamba atau budak dari Abu Lahab. Apa pekerjaan hamba? Pekerjaan hamba ini, Bu, tergantung yang disuruh oleh majikannya, bosnya. Kalau Abu Lahab mau minum kopi, maka yang membuatkan kopi siapa? Suwaibah. Kalau Abu Lahab mau makan pecel lele, maka yang membuatkan pecel lele siapa? Suwaibah. Kalau Abu Lahab mau makan sambal belacan,
Yang buatkan sambal belacan siapa? Suwaibah. Itulah kira-kira pekerjaan budak. Budak ini Bu, boleh dijual, boleh dibeli. Ya Pak ya, budak boleh dijual, boleh dibeli. Tapi ada satu budak jangan coba-coba dijual dan tidak diperjualbelikan. Siapa budak itu? Budak Melayu. Nah, ya, jangan coba-coba jual beli budak Melayu. Kalau tak salah ini daerah Maulud Daros ini basis budak Melayu ini ya. Coba ya. Nah, budak Melayu tidak diperjualbelikan karena budak Melayu itu merdeka. Ya. Jadi Suwaibah ini hadir pada waktu Nabi dilahirkan dan jenis kelamin Nabi laki-laki. Di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan pada waktu Nabi diberi nama oleh kakeknya dengan Muhammad. Sebetulnya sebelum Nabi diberi nama dengan nama Muhammad, itu sudah ada sebelumnya yang namanya juga dengan nama Muhammad. Di sana diinformasikan ada sekitar 18 orang sebelumnya yang sudah ada namanya sama dengan nama Nabi kita, yaitu Muhammad. Artinya di masyarakat Arab pada waktu itu sudah begitu populer informasi bahwa Nabi akhir zaman itu sudah dekat waktunya. Jadi ketika nama Nabi kita diberi nama dengan nama Muhammad, Suwaibah ini tadi pulang ke rumahnya menjumpai majikannya Abu Lahab. Disampaikannya lah kabar gembira ini tadi kepada Abu Lahab, wahai tuanku, saudaramu yang bernama Abdullah, anaknya sudah dilahirkan pada hari ini, pada saat ini, dan berjenis kelamin laki-laki. Mendengar kabar gembira bahwa telah lahir anak dari saudaranya namanya Muhammad berjenis kelamin laki-laki, maka Abu Lahab ini langsung memerdekakan Suwaibah. Ya, langsung dimerdekakan. Lalu harus kita akui memang dalam perjalanannya Abu Lahab ini banyak menentang dakwah Nabi. Bahkan Abu Lahab pernah berkeinginan untuk membunuh Nabi. Begitu hebatnya persaingan dan keinginan Abu Lahab untuk menentang dakwah Nabi dan bahkan ingin membunuh Nabi. Dan Abu Lahab juga pernah menghina Nabi sedemikian rupa. Lalu Allah menurunkan surah Al-Lahab sebagai bukti keberpihakan Allah kepada Nabi dan sekaligus menghinakan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, celaka yang luar biasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta Abu Lahab tidak berguna. Usaha Abu Lahab selama ini juga tidak ada manfaatnya. Sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab ini akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Neraka itu disebut neraka karena diambil akar katanya itu kan nar. Bahasa Arabnya kan nar. Kalau bahasa kitanya neraka. Neraka itu nar, api. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan merasa bahwa kita sudah mempersiapkan diri menghadapi api. Walaupun ibu-ibu setiap hari kalau masak itu jarak dengan api berapa senti? 20 cm dengan kompor. Ini kita andaikan kompornya sudah pakai kompor sekarang, bukan zaman dulu kalau masak pakai kayu bakar, bukan. Masak pakai kompor, jarak api kompor dengan ibu-ibu ini ada berapa senti? 20 cm. Walaupun ibu sudah latihan dengan api kompor ini berapa puluh tahun, Bu? Ada 20 tahun, Bu ya? 20 tahun atau ibu-ibu ini rata-rata usia masih 25 ya, 25, 26 ya. Lebih kurang, kalau tak lebih kurang, nah, ya.
Walaupun ibu-ibu dekat api sudah sekitar 25 tahun, tapi ibu-ibu jangan salah. Bapak-bapak juga ternyata dalam diam, mereka pun latihan dekat api. Api yang dilatih oleh bapak ini lebih dekat ke badannya. Hanya berjarak sekitar 2 cm atau 3 cm. Kapan itu Pak? Itulah dia. Latihan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, latihan dekat mulutnya lagi. 20 tahun latihan dekat api. Tapi jangan salah Bapak dan Ibu, api yang sebatang tadi dengan api kompor tadi itu beda dengan api neraka. Bahkan orang yang kerja di campfire itu sendiri pun, yang kerjanya memang bergelut dengan api kalau ada, tidak sama Ibu, api itu dengan api neraka. Maka Abu Lahab, sayasla naran dzata lahab, masuk ke dalam api neraka. Ternyata tidak cukup hanya sampai di situ. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istri Abu Lahab juga sama masuk neraka. Apa kekeliruan dari istri Abu Lahab ini? Hammalatal hatab, seorang provokator. Jadi dalam kehidupan ini Bapak dan Ibu, kalau suami itu bengkok, sebaiknya istri meluruskan. Jangan suaminya bengkok, istri juga ikut bengkok. Jangan. Kalau istri bengkok, hendaknya suami meluruskan. Jangan istri bengkok dibiarkan. Ya, karena suami istri itu saling mengingatkan. Ya. Jadi Abu Lahab tadi yang permusuhannya dengan Nabi luar biasa tadi, yang sudah divonis oleh Allah masuk ke dalam neraka, maka suatu ketika diinformasikan di dalam buku tadi, Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi. Di dalam mimpinya dia bertemu dengan Abu Lahab sambil bertanya, bagaimana kondisimu wahai saudaraku? Abu Lahab menjawab bahwa kondisiku tidak baik-baik saja. Saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi, siang, sore, dan malam selalu disiksa oleh Allah. Tetapi setiap hari Senin, Nabi dilahirkan hari apa? Senin. Setiap hari Senin, siksaan saya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya bergembira dengan kelahiran Nabi, dengan membebaskan budak saya yang bernama Suwaibah. Maka orang kafir yang pasti masuk neraka seperti Abu Lahab saja diringankan siksanya oleh Allah Ta'ala setiap hari Senin. Maka kita yang tidak kafir kepada Nabi, kita yang tidak menentang Nabi, kita bahkan menjalankan sunnah-sunnah Nabi, maka sudah sepantasnya dan selayaknya kita ini semua memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dalil pertama, ya. Jadi gembiranya Abu Lahab inilah yang menyebabkan beliau diringankan siksanya setiap hari Senin. Dan bergembiranya tentang anak itu, Bapak dan Ibu, itu bukan cuma, apalagi anak yang lahir laki-laki. Maka dalam syariat Islam, kalau anak dilahirkan laki-laki, pada waktu akikahnya itu motong kambing berapa ekor, Bapak? Wah. Kalau dikaruniai anak perempuan, motong kambingnya berapa ekor? Ada tidak dalam dua model ini kalau lahir anaknya bencong berapa di korban, berapa di akikahkan? Ada tidak? Ada. Maka sebetulnya manusia itu tidak ada, bencong itu tidak ada, Bu. Tapi kadang kalau pas ada acara walimatul urus, ada acara nikah, mengundang apa namanya, organ, keyboard, siapa penyanyi idolanya? Siapa? Siapa Pak? Pak Ulan Malu. Siapa Pak penyanyi idolanya?
Tak tahu pula bapak di depan ni. Padahal dia yang undangnya itu. Yang diundang itu, mohon maaf, bencong. Tahukah kita bapak dan ibu, bencong itu kan makhluk ya baina sama'i wal ardi. Tak jelas statusnya. Bencong ini kalau sholat jamaah itu stopnya di mana? Stop laki-laki atau stop perempuan? Atau di tengah-tengah antara laki-laki dan perempuan? Mana stopnya? Ya, bencong ini Bu, mohon maaf, pada waktu kita undang pada acara walimatul urus sebagai penyanyi, sebetulnya Nabi sudah mengingatkan ibu buat kita semua, ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengutuk al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Orang-orang yang menyerupai laki-laki menyerupai perempuan. Bencong itu namanya. Laki-laki menyerupai perempuan. Wal mutasyabbihatu minan nisa'i bir rijal. Perempuan yang menyerupai laki-laki. Apa namanya? Tomboy. Ini orang ya yang model begini itu dikutuk Nabi, Bu. Tiba-tiba orang yang dikecam oleh Nabi tadi kita undang pula lah pada waktu walimatul urus di rumah kita. Makanya doa Pak Tua itu rata-rata tak makbul, Bu. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Sementara kita undang pula lah manusia tadi yang tidak diridhoi oleh Nabi. Maka kami kalau berdoa pada waktu nikah, mau tengok gelagatnya tak elok, doanya pendek-pendek aja, Bu. Saya tahu ini doa tak makbul, ya Allah, minta maaf ya Allah, saya doa pendek aja ya Allah ya. Karena saya tahu ini doa ini tak makbul. Pendek aja doanya. Jadi nanti ibu kalau menikahkan anaknya ada krim makeup. Kalau pendek doa kami ibu, itu saja isinya. Ya. Itu. Kemudian yang kedua tadi, ketika kita dikaruniai oleh anak laki-laki, itu kan disunatkan akikahnya berapa ekor kambingnya, Ibu? Baik. Kalau laki-laki berapa, Pak? Kalau perempuan berapa? 1. Pada waktu misalnya kita dikaruniai anak laki-laki, kita sembelih, kebetulan pada waktu itu katanya Pak Ketua tadi ada kambing yang dibayar. Ada kambing yang itu. Itu kambing akikah atau bukan? Oh bukan ya. Jadi ketika kita dikaruniai anak laki-laki, kebetulan pada waktu kita mau akikahnya, kita hanya sanggup 1 ekor kambing. Maklumlah sekarang sedang masa efisiensi, Bu. Efisiensi, pemurahan semua. Ya, proyek-proyek tidak semua yang terlaksana dengan baik. Efisiensi. Jadi ketika kita punya biaya, hanya kita sanggup walaupun dikaruniai anak laki-laki, lalu kita menyembelih kambing 1 ekor. Beberapa bulan kemudian ada rezeki kita lagi. Perlu tak kita sembelih kambing 1 ekor lagi, Bu, untuk akikah si anak laki-laki supaya bisa 2 ekor? Perlu tak? Perlu ya? Perlu, Pak? Dibuat lagi lah Pak, nyembelih kambing 1 lagi supaya genap 2, Pak. Perlu nggak, Pak? Jawab aja lah, Pak. Salah tak apa-apa, Pak. Ini acara kita. Perlu? Perlu, Pak ya? Baik. Kalau perlu, apa mereknya waktu nyembelih ini, Pak? Nyembelihnya, apa mereknya, Pak? Allahumma taqabbal aqiqata fulan asani. Apa? Oh, Ustaz izin. Izin, izin, belum tak lagi Ustaz. Aman mana ya Ustaz? Tak mungkin pula doanya waktu menyembelih yang kedua, ya Allah terimalah akikah si fulan ini untuk episode keduanya. Mana ada akikah 2 kali? Yang ada 2 kali itu cuma menikah. Akikah sekali. Kalau menikah boleh 2 kali, Pak? Paling semangat Bapak adalah bahkan bukan cuma 2 kali. Kalau menikah boleh 3 kali, Pak? 4 kali boleh? Boleh. Ibu-ibu kadang sering salah sangka dengan bapak-bapak ini kalau menikah 2.
Istri kedua ini biasanya tertuduh apa, Bu? Pelakor ya, pelakor. Apa arti pelakor itu, Bu? Hah? Berebut laki orang ya. Ini mohon maaf kalau bapak-bapak di sini istrinya masih satu, Pak ya. Mohon maaf karena bapak merasa tersinggung, saya belum dua. Nah, memang niatnya begitu, Pak. Tertuduhlah perempuan yang kedua ini pelakor. Itu kalau kita memahaminya dari sudut bahasa negatif, Bu. Pelakor itu negatif atau positif? Negatif ya? Negatif. Ibu-ibu mau nggak kami sampaikan bahwa istri kedua ini bukan negatif, Bu, bukan pelakor. Ini ceritanya. Ini kami pulangnya aman nggak, Bu? Aman ya? Aman, Bu? Aman. Kalau aman ya dilanjutkan, Bu. Kalau enggak kami lagi cerita ini. Jelas kan ya? Betul, harus semangat ini ya. Jadi memang kalau dokter itu kalau istri satu kayaknya nggak pas, Pak. Dokter itu minimal istrinya kalau tak 3-2 gitu ya. Karena kalau istri satu itu biarlah yang SAG, SAI, dokter andus, nah itu. Kalau ada dokternya berapa istri Ustaz satu? Jadi ilmu dokter itu kalau cuma ngurus istri satu, itu kan pahalanya sedikit, Pak. Tapi kalau ngurus istri 2, istri 3, dari istri 2, 3 ini lahir anak-anak soleh, banyak pahala Pak dokter itu. Ya. Jadi istri kedua ini, Bu, itu sebetulnya kalau kita ingin melihatnya secara positif, itu bukan pelakor, Bu, bukan pelakor. Betul ikon-ikon ibunya. Begini, Bu, laki-laki ini boleh tidak menikah 2? Menikah 3 boleh? Menikah 4 boleh? Jadi, Ibu, istri kedua ini bukan merebut suami Ibu, bukan. Bukan merebut laki orang, bukan. Istri kedua ini mengambil haknya di suami Ibu. Hak dia yang diambilnya, Bu. Perempuan kan boleh menikah dengan suami orang, kan? Jadi perempuan kedua ini, Bu, ada hak dia di dalam suami Ibu. Itulah yang diambilnya, Bu. Perempuan ketiga juga begitu. Ini bukan pelakor. Dia mengambil haknya pada suami Ibu. Salah nggak orang mengambil haknya? Salah nggak, Pak? Salah kan? Untuk yang menunda kami laki-laki. Nah, kalau ibu harap, bahaya. Jadi begitu, Ibu. Jadi tergantung kita aja sebetulnya menyikapi ketika laki-laki menikah 2 atau 3. Kalau sisi positifnya, dia mengambil haknya. Dia mengambil haknya. Dalam laki ibu semua, dalam suami ibu semua tuh ada hak perempuan lain. Pak, tapi dia istri orang. Itu nanti kita ceritakan di kantor gua, Bu. Gitu. Boleh ambil hak orangnya nggak? Baik. Jadi, ya udah itu semua itu aja. Kita cerita. Panjang kali. Panjang cerita itu ceritanya kantor gua nanti, Bu. Bukan ini. Ya. Nah, jadi pada waktu akikah tadi, kalau laki-laki itu 2 ekor, kalau sudah sekali dipotong pada waktu anak itu tadi dilahirkan, dicukur rambutnya, kemudian diberi nama, akikah itu sekali cukup, seumur hidup cukup sekali. Jadi kalau tadi mampunya cuma 1 ekor kambing saja, 2 bulan kemudian sanggup pun dia membeli kambing lagi, tidak ada akikah jilid kedua, tidak ada, Bu. Akikah itu cuma sekali saja seumur hidup. Ya, gitu. Jadi dalam cerita ini, bahkan syariat kita juga mulai dari akikah itu laki-laki dibebankan 2 ekor kambing, perempuan hanya 1 ekor kambing. Karena memang, Ibu, dalam perjalanan selanjutnya juga laki-laki itu tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan perempuan. Dalam masalah waris, harta pusaka, harta waris, harta faraid,
Laki-laki dapat berapa bagian Pak dibandingkan perempuan? 2. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kenapa begitu? Karena kalau orang tuanya sakit, orang tuanya misalnya miskin, siapa yang bertanggung jawab? Anak laki-laki atau anak perempuan? Laki-laki. Siapa yang memberi makan istrinya? Suaminya atau saudara dari istrinya? Suaminya. Karena seorang perempuan itu awalnya tanggung jawab ayahnya. Setelah begini dipanggillah namanya. Siapa kita teman-teman ibu? Siapa? Bulan. Pakai nama lah, Pak. Mana ada? Wahai Bulan. Mana ada di situ? Bapak hati matu dong. Usman. Suman. Aman. Nah, aman. Perempuannya siapa kita bikin? Isa. Aiza. Asal ini apa Bu? Asal Cincin. Tapi dengan aman. Wahai Aman. Ya Pak. Ini anak gadisku ini, aku yang mengasih makan, aku yang mendidiknya, aku yang semua kebutuhan dia saya yang memenuhi, semua perlindungan terhadap dia saya yang melindungi. Maka pada hari ini, wahai Aman, anakku ini yang kukasih makan selama ini, yang kubesarkan selama ini, yang kubelanjakan semua kebutuhannya dari uangku, kupindahkan tanggung jawabnya kepadamu semua. Pada waktu ijab qabul ini, mau tidak kamu menerimanya? Nah, kira-kira begitulah inti dari ijab qabul. Apa jawaban laki-laki? Aku terima nikah anak kandung bapak dengan semua tanggung jawab, kewajiban, beban dan seluruhnya itu, dengan mas kawinnya seperangkat alat berat tunai. Alat berat Pak, karena alat berat itu lebih banyak ini ya Pak daripada alat sholat. Alat sholat berapa lah? 250.000 udah dapat. Kalau alat berat berapa? 250 juta sekali begini mencangkuk duit. Rata-rata alat berat itu yang dicangkoknya begini, tarik ke sini atau sorong ke depan rata-rata? Tarik. Untuk aku. Mana ada? Untuk kamu sedikit. Maka karena tanggung jawab suami itu berat seperti itu, makanya mulai dari akikah aja udah 2 kali. Kemudian pada waktu nanti orang tuanya sakit apa segala macam, suami. Tapi dalam kenyataannya kadang tidak seperti itu juga. Kalau orang tuanya sakit, siapa yang lebih sibuk? Anak laki-laki atau anak perempuan? Anak perempuan. Ya. Kalau mamanya keluar masuk rumah sakit, siapa yang menjaga mama ini tadi? Anak laki-laki atau perempuan? Tapi dalam pembagian harta, meninggal orang tua ini nanti, siapa yang dapat bagian banyak? Guys, besok pagi berangkat ke DPR RI Jakarta. Demo di sana. Mana demonya sih? Ya, jadi secara hukum sebetulnya Bapak itu tanggung jawab laki-laki. Sama juga dalam rumah tangga, namanya Anas bin Malik. Dalam salah satu riwayat, selama lebih kurang 10 tahun Anas bin Malik jadi pembantu di rumah. Kalau bahasa kitanya pembantu. Tidak pernah sekalipun Nabi menyuruh Anas bin Malik ini mengerjakan itu dan lain sebagainya. Tidak pernah Bu. Kenapa? Anas bin Malik ini sudah tahu apa yang akan dikerjakan. Pekerjaan rumah itu Nabi kerjakan sendiri Bu. Nabi misalnya mau minum bandrek, misalnya. Ada bandrek di Arab Bu? Ada Pak bandrek di Arab? Anggap saja ada ya. Misalnya nih ya, ketika Nabi misalnya mau minum bandrek, itu Nabi buat sendiri Bu. Nggak mesti nunggu istri yang membuatkannya. Tapi kalau
suami di tempat kami sana, di Bukit Kapur, mau minum kopi dia, istrinya disuruh buat kopi. Itu kalau Bukit Kapur Bu ya. Kalau di sini Bu, oh sama ya? Sama ya? Kalau suaminya misalnya mau makan, ini Bukit Kapur ceritanya Bu ya. Kalau suaminya mau makan, suami ini istri inilah yang mengambil nasinya, ambil ikan masin, sambal belacan, tempe 2 tukah, disoronglah ke hadapan suami ini tadi. Itu di Bukit Kapur Bu. Kalau di sini sama ya? Sama Pak? Sama atau enggak Pak? Ada ibu-ibu kalau mau makan Pak, asal kayak ibu anak ya. Sama enggak Pak? Sama? Sama dua belakang. Oh bau. Kalau udah agak lama, kalau kira-kira dia minta begitu, oh saudara kok hampang mukul itu. Ya. Jadi Bapak, apa yang bisa dikerjakan di rumah, kerjakanlah Pak. Tak usah semuanya harus istri yang mengerjakannya. Ini kadang istri ini mulai dari terbit fajar sampai terbenam mata suami bekerja terus. Terbit fajar itu masuk subuh, udah istri bekerja. Karena bangun subuh itu pertama istri atau suami? Istri atau suami? Istri. Masak istri apa segala macam, baru suami makan. Ya sarapan, masak apa segala macam. Yang masak siapa Bu? Masak. Istri. Baik. Nanti habis makan piring kotor, yang nyuci piring siapa? Nanti anak mau mandi, mau sekolah, yang mandikan anak siapa? Yang antar anak sekolah. Jadi apa pokoknya? Dari duit. Oh minum kopi, oh cari duit. Dari duit. Sampai malam, makan malam segala macam, siapa yang menyiapkan? Istri. Istri akhirnya capek, jam 10 malam mau tidur. Istri mau tidur, suami belum tidur. Bisa tidur Bu? Bisa? Tak bisa. Tak bisa di belakang. Jadi akhirnya pekerjaan istri itu dari terbit fajar sampai terbenam mata suami. Itu pekerjaan istri. Akhirnya apa yang terjadi? Mohon maaf ibu-ibu, istri itu kelihatan, mohon maaf ibu ya, istri itu kelihatan lebih tua dari usianya Pak. Betul itu Bu? Siapa yang menyebabkan ibu lebih tua dari istri dari seharusnya? Siapa? Kurang kuat suaranya. Siapa? Kurang kuat. Siapa? Dengar tuh Pak. Ibu-ibu jangan tertipu Bu. Kenapa ibu dibuat begitu oleh, ini cerita Bukit Kapur Bu ya. Kenapa ibu-ibu dibuat begitu oleh suaminya? Karena nanti kalau dia malu membawa istrinya pergi pesta, karena nanti dia cek kawannya, siapa bawa kok? Bini kau atau tak kau? Karena istrinya lebih tua dari dia, jauh tuanya. Apa kemudian yang ada di pikiran oleh suami yang model begini? Nampaknya bininya sudah tua tadi. Apa yang dilakukan oleh suami? Apa Bu kurang kuat suaranya? Ini Bukit Kapur Pak ya ceritanya ya. Kalau di sini? Sama Bu. Nah itu kami tak tanggung jawab Pak ya. Ini ibu yang cerita. Ya. Ya lah, apa dia mau ya? Tak mau ya. Tapi kalau suami-suami ini tengok wajah-wajahnya ini kan wajah dia nih nampak wajah. Ya. Wajah lillahi ta'ala ya. Kepada ibu, sebetulnya kalau terkait dengan pekerjaan di rumah tangga ya, ada sebuah kitab namanya Al-Muhadzab. Al-Muhadzab fil Fiqh Syafi'i, karangan As-Sirazi. Setahu ibu selama ini kalau di rumah itu yang masak tanggung jawab siapa Bu? Kewajiban siapa? Istri. Yang mencuci tanggung jawab siapa? Ulang kali. Yang masak tanggung jawab siapa? Yang mencuci tanggung jawab siapa? Mencuci suami. Masak istri.
Masa suami? Yang mencuci? Suami. Ngasuh anak? Membersihkan rumah? Ya, apa? Lain Tanjung Palas nih Pak. Lain Tanjung Palas nih. Oh, lain Tanjung Palas ya. Jadi kalau ibu-ibu ini mengatakan yang mencuci suami, yang masak suami, menyapu suami, dan semuanya suami, kalau kita baca di dalam buku Al-Muhadzab Fiqh Syafi'i tadi, betul itu Bu. Betul itu. Yang masak siapa Pak? Suami. Yang mencuci siapa Pak? Yang mengasuh anak siapa Pak? Yang menjemur pakaian siapa Pak? Habis tidak sekali Pak. Dalam buku Al-Muhadzab Fiqh Syafi'i. Kemudian juga dipertegas kemudian di dalam buku Al-Fiqh Islami Wajilat karangan Syekh Wahbah sama seperti itu. Memasak, mencuci, membasuh anak, bersihkan rumah, bereskan rumah segala macam itu tanggung jawab suami. Dari mana dipahami kesimpulannya seperti itu? Salah satu kewajiban suami itu adalah nafkah. Yang namanya nafkah dalam kajian fikih yang akan diberikan kepada istri itu bukan uang belanja atau benda-benda belum dimasak. Bukan suami ngasih istrinya dia uang 200.000 pergilah ke pasar bundaran. Pergi pasar bundaran belanja. Toma apa tentang 15 kan? Toma 12 kan? Belanja itu gampang Pak. Yang susah itu mencari uang belanja. Maka di dalam kajian fikih itu sebetulnya kewajiban rumah tangga tadi itu kewajiban suami. Lalu apa kerja istri? Nah, ya. Tidur. Kalau tidur itu kau juga mau. Pekerjaan istri itu sebetulnya cuma satu, tapi kami ragu ibu-ibu sanggup atau tidak. Satu aja. Apa itu? Patuh kepada suami. Sanggup Bu? Sanggup gak? Nah kan tak sanggup. Satu dia kerja istri itu patuh kepada berikanlah abangku pide. Apa jawab istrinya? Oh tak bisa bang, itu kewajiban apa? Buatlah. Wajib patuh kepada ibu buatkan lah. Kalau tak ibu buatkan Bu, diputuskan subsidi nafkah. Karena ini termasuk nanti nusyuz istri durhaka. Ibu misalnya, ibu rata-rata kan punya HP Android Bu ya. Ini kan ibu usia 25 rata-rata kan punya HP Android ya Bu. Nah mungkin ibu tak punya. Habis paket, habis pulsa. Kalau dilarang oleh suaminya jangan beli pulsa, jangan beli paket, wajib patuh atau tidak? Wajib enggak? Wajib. Kalau melawan durhaka, potong subsidi belanja. Gimana Bu? Sanggup enggak? Ibu-ibu mau keluar rumah, keluar bondol lompek. Nah, masa dulunya bondol lompek. Ya, sejak kapan pula bondol itu ada 4? Ibu mau pergi ke kedai, kalau keluar rumah harus izin suami enggak? Wajib enggak izin suami? Wajib. Suami sudah berangkat kantor, ibu mau pergi ke kedai, boleh belasan. Ya, bang, aku izin ya bang, aku kedai boleh belasan. Oh iya. Gak beli belasan, balik ke rumah, lupa pula garam. Telepon lagi, bang, permisi ya bang, aku nak beli garam, terlupa dan beli garam. Beli. Balik rumah, lupa pula lah, tengok gas habis pula. Itulah bojo sampai maghrib, bang, izin ya bang beli gas, bang, izin ya bang beli minyak.
Nabi pulsa, bang minta duit boleh pulsa bang, nah itu kok jauh sekali lagi. Sanggup gak ibu di rumah saja tidak keluar, kalau keluar izin suami, sanggup gak? Sanggup gak bu? Itu terus terang aja lah bu, sanggup gak? Silakan bu, tak sanggup kan? Oleh karena tak sanggup tuh bu, kita dalam hidup ini lebih kuranglah dengan suami bu. Suami berangkat pagi mencari nafkah, tengok piring di rumah kotor segala macam. Sebaiknya yang mencuci piring karena istri di rumah, siapa yang mencuci seharusnya? Cucilah seharusnya suami, karena suami sudah berangkat, piring kotor di rumah, siapa yang mencuci akhirnya? Tengok pakaian sudah menggunung kotor, suami berangkat kerja, ditunggu dia balik, pakaian tak mencuci, siapa yang mencuci akhirnya? Begitulah bu normalnya hidup ini. Jangan tunggu balik lagi dari kerja baru dicuci. Malas lah bang, itu kan kewajiban abang. Pak Ustadz itu kan juga bilang itu kewajiban abang. Kalau ditunggu begitu, belangau rumah tangga kita bu. Nah, ya, belangau. Jadi dalam rumah tangga itu kerjasama. Ya, kerjasama bu ya. Sama kita mau lihat nih. Kalau tidak ada ibu-ibu yang datang, ini kan ibu-ibu datang sekitar 100 orang lebih. Bapak-bapaknya separuhnya. Oh iya ya, satu orang laki-laki boleh dua tadi Pak ya. Iya, bisa dipahami di sini ya. Jadi di rumah tangga itu mesti kerjasama. Ya. Kalau tanpa ibu-ibu dalam acara maulid ini tidak akan sukses. Karena di mana-mana yang paling mudah mengumpulkan jamaah itu adalah jamaah majelis taklim. Betul itu bu? Nah, bapak-bapak nikah jamaah apalah paling mudah mengumpulkan? Kapan pak? Mengumpulkan bapak-bapak yang paling gampang, paling mudah, paling cepat itu kapan itu kira-kira pak? Ya pak? Gotong royong. Oh, gotong royong ya, gotong royong. Baik, bisa diterima. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, boleh dah. Wah Niki, tak usah lama-lama bu. Kami khawatir nanti mulai kambing itu basi. Daripada basi di luar, lebih baik basi di perut. Kalau basi di perut, jadi darah jadi daging. Kalau basi di luar, kesian orang yang bersedekah kambing bu. Nah, jadi tak usah lama-lama ya, kocok begitu saja. Ya. Bapak dan Ibu, bagaimana kita memahami Nabi? Bapak dan Ibu yang hadir di sini, ada yang pernah jumpa Nabi? Ada? Tidak ada. Mimpi jumpa Nabi ada? Tidak ada juga. Kalau kita ada bermimpi jumpa Nabi Muhammad, maka yang hadir dalam mimpi itu betul memang Nabi Muhammad. Karena setan tidak bisa merupakan dirinya seperti rupa Nabi Muhammad. Tidak bisa. Setan tidak sanggup. Ya. Apa yang harus kita contoh dari Nabi? Nabi ini pun luar biasa. Baik Nabi sebagai Nabi, Nabi sebagai Rasul, Nabi sebagai suami, Nabi sebagai masyarakat, itu luar biasa semua. Mari kita lihat salah satu mukjizat Nabi. Mukjizat ya, artinya kejadian ini itu terjadi pada Nabi. Suatu ketika, ini informasinya diceritakan di dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Suatu ketika Nabi pergi ke rumah Ummu Aiman. Ibu kenal Ummu Aiman? Kenal bu? Oh kenal. Bapak kenal Ummu Aiman pak? Kalau Sahroni kenal pak? Sahroni? Kenal ya? Oh kenal. Bapak-bapak lebih kenal Sahroni atau Sahrini pak? Mana yang bapak lebih kenal? Sahroni atau Sahrini? Nah, Pak Pura-pura, padahal kenal Sahrini. Nah ya, Sahroni kenal ya? Nah, Ummu Aiman ini dalam riwayat termasuk salah seorang perempuan yang juga menyusukan Nabi. Jadi dia ibu susu Nabi. Selain Halimatus Sa'diyah yang kita kenal umum itu kan yang menyusukan Nabi, Halimatus Sa'diyah ya. Tetapi ada riwayat lain menyatakan Ummu Aiman juga ibu susu Nabi.
Suatu ketika Nabi datang ke rumah Ummu Aiman sebelum zuhur, kira-kira beginilah. Lalu Nabi tidur di rumah Ummu Aiman. Tidur sebelum zuhur itu disunatkan. Nama tidurnya tidur Qailulah. Apa namanya Ibu? Pernah dengar nama tidur ini Bu? Belum ya? Kalau tidur ayam tahu ya? Tahu. Tidur ayam ya. Qailulah itu tidur sebentar sebelum salat zuhur. Tujuannya nanti supaya pada waktu malam bisa tahan ketika bangun sholat tahajud. Ketika Nabi tidur ini tadi, kebetulan cuacanya panas. Lalu Nabi berkeringat. Sedang tidur dia berkeringat. Lalu keringat Nabi ini diambil oleh Ummu Aiman. Kumpulkan, dimasukkan ke dalam satu wadah terbuat dari botol. Kumpulkan. Nabi berkeringat, keringatnya dikumpulkan. Tiba-tiba kemudian Nabi terjaga, terbangun. Lalu Nabi bertanya kepada Ummu Aiman, "Ma tasna'ina ya Ummu Aiman?" Apa yang kamu lakukan ini, wahai Ummu Aiman? Ya Rasulullah, saya mengambil keringatmu ini karena memang keringatmu ini lebih wangi dari parfum apapun. Keringat Nabi lebih wangi dari parfum apapun. Keringat siapa Bu? Nabi. Lalu tiba-tiba suami kita pulang kerja, kecapean, tidur, berkeringat suami kita. Apakah ibu ambil juga keringat suami ibu tadi untuk parfum? Tidak ya? Itu contoh Nabi ibu. Nabi lagi keringatnya diambil oleh Ummu Aiman. Ibu tak mau mencontoh itu Bu. Kata ibu ini keringat suami Tommy ibu. Tommy itu apa bahasa Indonesia? Apa bahasa Indonesia Tommy? Apa Pak Dokter? Tommy itu apa bahasa Indonesia? Nah, pokoknya begitulah, macam bau ketiak tuh, begitulah baunya. Nah, itulah Tommy. Dan tak apalah bahasanya. Jadi kalau Nabi keringatnya wangi, lebih wangi dari parfum apapun. Itu Nabi, bukan suami. Bukan suami kita, Nabi. Ya, itu bisa kita baca informasinya di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kemudian dalam cerita yang lain, mukjizat Nabi juga. Suatu ketika ini diceritakan di dalam kitab Al-Fatwa, dalam kitab Fathul Bari. Suatu ketika dirangkum juga dalam kitab Hasyiah Abi Jamrah. Suatu ketika ada sahabat ingin menjamu Nabi makan di rumahnya. Karena salah satu anjuran alam agama kita adalah menjamu orang makan ke rumah. Ya. Ketika itu persediaan makanannya cuma sedikit. Sahabat ini tadi sebetulnya cuma mengundang Nabi, mengajak Nabi. Ternyata Nabi mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk hadir ke rumah itu makan. Bisa kita bayangkan, persediaan terbatas, yang datang banyak. Sementara pada waktu itu warung Ampera belum ada, pecel lele belum buka. Apa tak pening tuan rumah, karena orang yang datang banyak, makanan terbatas. Maka dalam salah satu riwayat Nabi mengatakan, sini biar saya yang menciduknya, mengambilkannya. Sebelum diambil Nabi, ternyata makanan-makanan tadi, mohon maaf, diludahi dulu oleh Nabi. Siapa yang meludahi Bu? Nabi. Berapapun makanan yang diambilkan oleh Nabi diciduk untuk orang-orang yang tadi makan cukup. Yang mau kari kambing ambil, yang mau goreng sempodeh kakap merah ambil, kemudian panggang kerbau panjang ambil, kalau kerbau pendek tak boleh ya. Nah, ambil semua cukup. Kenapa? Setelah diludahi oleh Nabi, berkah air ludah Nabi. Air ludah siapa Bu? Kejadian ini
kalau terjadi di rumah kita, jangan dipraktekkan Bu. Tengok datang ramai orang datang, persiapan sedikit. Oh, itu pakailah ibu lagi itu. Ibu ludahi makan ini. Tak bisa Bu. Air ludah kita dengan air ludah Nabi beda. Dan masih banyak mukjizat Nabi yang itu dilakukan oleh Nabi. Kemudian apa usaha kita supaya bisa dekat selalu dengan Nabi? Karena kita tak pernah jumpa Nabi. Kita tidak pernah mimpi aja pun tak jumpa Nabi, tidak pernah jumpa. Salah satu ibadah amalan, sederhana amalannya, tetapi pahalanya pasti diterima oleh Allah, yaitu bersolawat kepada Nabi. Solawat ini Bapak dan Ibu luar biasa. Kalau doanya, kalau doa tidak ada solawat kepada Nabi, baik di pangkal maupun di ujung, doanya mardud, tidak sampai kepada Allah sesuai yang kita terima. Maka ini kita ustaz-ustaz ini, kadang ada sebagian Bapak, coba kita perhatikan nanti. Mohon maaf Pak Imam masjid, Pak Imam mana Pak Imam ini? Pak Imam, oh Pak Imam izin tadi ya, izin ah? Pak Dokter Imam bukan? Kamu udah imam nih? Ya. Sedikit ini, mudah-mudahan Pak Imam kita tidak seperti itu. Salah satu syarat doa itu diterima, itu mesti sholawat Pak. Maka di pangkal itu kan biasa kita berdoa, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ada sholawat di pangkalnya. Kalau tidak ada sholawat begini, sepanjang apapun doa kita, tidak diterima. Begitu juga di ujung. Ya, ini yang kami ceritakan di ujung. Hati-hati ketika berdoa di ujung, kadang sholawatnya tidak pas. Ini mohon maaf, ada beberapa masjid seperti itu. Mudah-mudahan di sini tidak. Kalaupun di sini begitu, minta maaf kami Pak Imam ya. Kadang imam ini begini, sudah habis doa-doa segala macam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pernah dengar Pak seperti itu? Pernah ya? Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaannya, wa sallallahu alaihi, Allah bersolawat kepadanya. Nyanya siapa? Nyanya siapa? Tidak disebutkan Bu sebelumnya Nabi Muhammad. Kecuali kalau sebelumnya ada Nabi Muhammad, boleh diganti dengan alaih, atasnya. Contohnya begini. Ya. As-salatu alhamdulillahirabbil alamin was-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Asyrafil anbiya'i itu siapa? Nabi yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad. Asyrafil anbiya'i wal mursalin, dan para nabi. Wa ala alihi, dan atas keluarganya. Siapa ini? Nabi. Tadi di pangkalnya ada asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ini Nabi Muhammad nih. Wa ala alihi, dan atas keluarganya. Ini siapa? Nabi Muhammad. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Ini siapa? Wa ala alihi wa sahbihi. Sebetulnya langsung saja ajma'in, tidak perlu lagi disisipkan wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Tidak perlu begitu sebetulnya. Ini dalam bahasa fikihnya mubazir kalimat. Sama juga kalau di ujung, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi, Allah bersolawat kepadanya. Ini hanya siapa? Kemana kembali domir alaihi ini? Ini bukan selawat yang seperti ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Seharusnya begitu. Tapi belum sempat lagi nak mengingatkan ustaz-ustaz. Mudah-mudahan Bondo ini nanti menyampaikan ke ustaz kita tadi. Ya. Wa sallallahu alaihi itu salah. Solawatnya tidak lengkap.
Sama juga ini kita ustaz nih. Kadang ketika khutbah Jumat, ini kan pemain mimbar semua nih. Mimbar ya. Ketika khutbah Jumat ini mohon maaf pada ustaz. Ketika salah satu rukun khutbah itu kan ada sholawat. 5 menit lagi Bu ya, 5 menit lagi. Kambing tadi sedang dipanaskan. Ketika khutbah, salah satu rukun khutbah itu kan ada sholawat. Khotib ini tadi ketika bersolawat tahiyat di masjid mana-mana dan lain sebagainya, Allahumma fasolli ala adan nabiyil karim. Ya Allah, Allahumma fasolli, limpahkanlah sholawatmu, kasih sayangmu ala atas adan nabiyil karim, nabi yang mulia ini. Mana nabinya? Nabinya mana Pak? Ada nggak nabi yang di sini? Misalnya khotib ini naik di mimbar, Allahumma sholli ala hadzal nabiyil karim, ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepada nabi yang mulia ini. Ada nabi di sini? Yang boleh memakai sholawat seperti itu kalau Bapak jadwal PMB-nya di Masjid Nabawi. Bapak khotib di Masjid Nabawi sesuai dengan jadwal PMB, masuk Bapak jadwal PMB di Masjid Nabawi, baru boleh Bapak sholawat begitu. Allahumma sholli ala hadzal nabiyil karim. Ini nabi yang mulia, sebelah kanan mimbar. Di situ ada nabi baru, hadzal nabiyil karim. Nah ya, nggak tahu nanti waktu PMB membuat jadwal kita tanggal sekian khotib di Masjid Nabawi. Nah, itu sholawatnya boleh. Tapi kalau kita jadwalnya di Masjid Maulud Daros, jangan baca sholawat begitu. Mana ada nabi di sini? Ya. Untung kami tak pengurus PMB. Itu hebatnya tak pengurus PMB, Pak. Kalau dia pengurus PMB beri masukan begitu kan tak enak, Pak. Ya. Jadi sholawat itu tempatkan pada tempatnya. Ya. Maka bagi ibu-ibu semua, silakan bersolawat kapan saja, di mana saja. Bahkan, mohon maaf, dalam kondisi halangan boleh solawat ibu? Boleh. Dalam kondisi, mohon maaf, junub boleh bersolawat? Boleh. Bahkan solawat ini ibu bukan cuma kita manusia yang bersolawat, Allah dan malaikat pun bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawat dan salamlah kepada Nabi secara sempurna. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itulah dulu cerita kita pada hari ini. Karena ada jam 11. Karena tadi Pak Ketua bisik-bisik juga, Ketua MUI Dumai Timur, Pak Ustadz, nanti habis acara ini kita ada makan-makan. Pas lah itu ya. Ini kan udah waktu makan siang. Kalau jam 12 nanti terganggu. Nanti makannya baru makan ada azan zuhur, tak enak. Ya. Kalau sedang makan ada azan. Ini mana dulu nih? Makan diselesaikan atau sholat zuhur dulu? Mana duluan? Makan selesaikan? Yakin? Nah, nanti kosong masjid kita, ada orang sholat zuhur. Serba salah kadang. Kalau sedang makan ada azan, kalau makan dulu zuhurnya terlambat. Kalau zuhur dulu makannya di stop. Sementara kalau tak dimakan, ini takut basi. Maka sementara teori ketiga tak ada. Teori ketiga itu udahlah Pak Ustadz, jalan ketiga aja lah. Apa jalan ketiga itu? Sambil sholat makan. Nah, bisa pula. Nah, kalau sholat ingat makan, kalau makan ingat sholat. Ambil jalan tengah, sambil sholat makan. Belum ada pula ulama yang fatwakannya. Kita tunggu fatwa dari MUI Kecamatan Dumai Timur. Anda tahu MUI Dumai Timur berani fatwakan untuk warga Dumai Timur boleh sambil sholat makan. Kita tunggu.
Tapi di MUI Kecamatan tak ada komisi fatwa ya. Oh, paling fatwa Dumai Timur nanti naik ke komisi fatwa ke atas. Oh, ini fatwa Dumai Timur ini cerita kemarin ini. Nah, ya. Jadi tak ada Bu ya. Sambil sholat makan itu tak ada. Itu dulu cerita kita pada entah pagi tak siang lah ini ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Dan mohon maaf kami dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Yang doa kan ada protokolnya. Oh langsung. Tadi tak ada diumumkan Pak Ketua. Langsung doa Pak Panitia. Langsung doa. Oh ya. Ala hadhihi niyyatis salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallahu la ilaha mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya mughniya kulli faqir wa ya ma'mana kulli maqif. Yassir alaina wa walidina wa auladina kulla asir wa taysirul asir alaika yasir. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad anta ghafir lana ba'una sirara wa li abaina wa li ummahatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf kami dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Nasrul minallah fathun qarib wa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.